Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasilnya. Tapi, tahukah kamu, dalam kehidupan, kesungguhan bukan hanya soal bekerja keras melainkan juga tentang sabar, istiqomah, dan tidak menyerah ketika jalan terasa sulit. Bisa jadi, keberhasilanmu tinggal selangkah lagi. Jangan berhenti sekarang. Simak kajian ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah 1MDNH dimanapun berada ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini Abah sudah ada di bandara insyaallah. Waalaikumsalam ya. Insyaallah pagi hari ini adalah kita akan terbang ke Kalimantan ya. Sambil menunggu di business lounge di bandara Soekarno-Hatta, sahabat, ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah tentang man jadda wajada ya. Nah, memahami pengertian man jadda wajada ya, kalau itu adalah pepatah Arab ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil sesungguhnya. Nah, sahabat, mari kita pahami lebih luas ya. Tidak ada salahnya bahwa dan memang kita harus bersungguh-sungguh dalam segala perkara. Ayat yang lain adalah yang mengajak kita bersungguh-sungguh adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu ya. Adalah bersungguh-sungguh dalam sebuah perkara adalah merupakan maka selalu ada bahasa bahwa ikhtiar tidak mengkhianati hasil bahasanya. Kemudian ada ayat lain lagi dari Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ada keterikatan. Nah, tadi semua bagaimana Allah meminta kita adalah bagaimana kaitan antara kita sebagai Adam ya, nur insan atau nur Muhammad, nurullah itu menjadi satu. Supaya nanti di dalam ikhtiar kita adalah lurus tauhidnya sahabat. Jadi man jada wajada tidak salah. Karena memang ayat Al-Qur'an berfirman innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kemudian yang ketiganya kata Allah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bagi orang yang sungguh-sungguh Allah akan bukakan jalan sahabat. Nah, tetapi yang harus dipahami adalah hubungannya. Karena di dalam kehidupan ini ada sabab, ada musabab. Maka itulah memahami adalah tauhid yang Abah sering jabarkan. Mari kita jadi kita mengerti konsep man jadda wajada ini adalah sabab akibat. Man jadda wajada ini adalah dipahami juga, jangan lepas dari tauhid. Karena kalau seandainya sebuah proses itu berhasil, yang dia tidak mengerti yang berhasil itu dirinya, jadilah nanti wa ma'utituhu ala ilmin indi, kata Salabah dan Qorun. Nah, jangan sampai konsep man jadda wajada ini adalah tidak dipahami secara tauhidnya. Atau di dalam firman tadi adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu juga dipahami seolah-olah Allah itu tidak berdaya kalau kamu nggak berubah begitu.
Nah, disinilah yang harus kita pahami dari awal sahabat adalah tauhid. Jadi tauhid dulu. Wahada yuwahidu tauhidan itu pahami dulu ya. Siapa Mas Arif dari semua. Supaya kalau gagal kita mengerti, kalau berhasil kita mengerti gitu. Kalau menang kita mengerti, kalau kalah kita mengerti gitu. Nah ini, karena kalau seandainya selalu adalah manjada wajada itu adalah nanti hanya dilihat satu sisi dari sisi makhluk, maka dikhawatirkan nanti kehilangan tauhid tadi semua. Maka itulah manusia adalah berbangga-bangga dengan hasil yang dia raih. Itulah perkataan Salabah dan Qurun, wa ma utitu ala ilmin indi. Ini keberhasilanku kan hasil ikhtiarku, hasil usahaku ya. Maka konsep manjada wajada adalah bagaimana kita memahami hubungan khalik dan makhluk sahabat. Karena kita pencipta dan yang dicipta itu pada hakikatnya tidak berpisah. Karena secara tauhid Allah lah semuanya, tapi semuanya bukan Allah. Tadi pada saat beras menjadi nasi kuning, maka si nasi kuning itu harus mengerti hubungannya. Tadi apa bekal yang dia bawa tadi semua. Siapa yang wujud, siapa yang hidup, siapa yang mendengar, itu harus dimengerti oleh beras, oleh nasi kuning tadi semua. Harus dimengerti oleh si Adam. Tadi karena nanti kalau seandainya si Adamnya tidak mengerti, maka keberhasilannya berarti adalah lepas dari tauhidnya. Nah inilah sahabat ya barangkali yang harus dipahami. Nah demikian pula tentang dikir ya, tentang wirid ya. Wirid itu bukan hanya melafalkan kata-kata saja. Makanya kenapa bahwa di sebalik wirid itu ada warid tadi semua ya. Nah di sebalik amal itu ada ahwal. Nah inilah yang harus di konsep ininya. Karena nanti pada dasarnya pada saat kamu melakukan ikhtiar yang sungguh-sungguh pada saat kau berhasil, nah kau akan melihat dirimu tidak sadar tergeret kepada mutajilah. Nah itu. Tapi pada saat kamu juga pasrah, tidak berdaya, seolah-olah kita manusia tidak berdaya sama sekali gitu kan tadi semua. Maka disitulah manusia seolah-olah adalah pasrah, adalah berserah diri, padahal adalah pasrah, menyerah. Nah itu juga salah lagi gitu kan tadi. Jadilah Jabariyah. Maka mari kita tawakal pada Allah tanpa menjadi Jabariyah. Marilah kita adalah bersungguh-sungguh tanpa menjadi Mu'tazilah. Kemudian dohirkan Allah, karena Allah itu ad-dohir, tanpa menjadi Mujassimah. Nah disinilah hubungan ahli sunnah wal jamaah itu adalah antara sabab musabab itu adalah harus dipahami. Antara rozik wal marzuk hubungannya harus dipahami. Rozik adalah pemberi rizki tadi semua. Tapi marzuk adalah penerima rizki. Nah bagaimana hubungannya? Khalik adalah yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Bagaimana hubungannya? Adalah disebut khuluk dari semuanya. Dari ya. Jadi demikian pula adalah hubungan bahwa zikir wal mazkur. Tadi juga harus dipahami hubungannya tadi semua. Kalau tidak demikian maka konsep manjada wajada Mas Arif nanti adalah akan justru kalau tidak memahami adalah kita akan terjebak pada kesyirikan tadi semua dan bisa membawa bukan hanya syirik khofi tapi pada syirik jali tadi semuanya. Jadi inilah maka kenapa sesungguhnya adalah ilmu yang paling utama itu adalah ilmu tauhid dulu. Ya, minta teh aja mah. Jadi mari kita dalam bersungguh-sungguh di dalam sebuah perkara memang diperintah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah itu semuanya ya. Tapi yang kaitannya adalah di jalan Allah. Jadi ada koin gitu ataupun apa bahasanya, ada syarat-syarat yang harus dipahami dalam konsep manjada wajada. Tapi tanpa manjada wajada juga disinilah. Maka itulah manusia berjalan pada Allah itu dengan asbab atau dengan tajrih sahabat. Ya. Ada wahbiyun, ada kasbiyun. Ada proses wahbiyun adalah proses bottom up tadi semua. Tapi proses wahbiyun adalah top down, dari atas ke bawah, pemberian karunia. Maka itulah ada istilah amal, ada istilah ahwal. Amal adalah geraknya makhluk, tapi ahwal adalah karunia Allah semua. Maka sebenarnya kalau semuanya sudah dipahami tauhidnya,
Latihan olahraga itu wirid gitu kan tadi. Latihan olahraga juga pada saat kita ngerti hubungan tadi abid wal ma'bud, rozik wal marzuk, sesungguhnya adalah wirid gitu kan. Maka akan ada warid. Misalnya kita angkat besi tadi semuanya. Itu wirid. Sesuatu yang dilakukan diulang-ulang dan dilatih semua. Yang dibangun dengan kesadaran tentang bahwa yang hidup Allah, yang punya gerak Allah semua, maka semuanya itu wirid semuanya. Ibadah itu sebetulnya. Maka ada warid tadi semua ya. Jadi ada warid tadi semua. Maka orang yang tidak latihan tidak bisa, walaupun kamu baca Yasin kayak apa tiap hari, nggak bisa tiba-tiba kamu angkat barbel 100 kilo gitu. Itulah konsep Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat itu. Allah tidak akan memberikan satu amanah kepada kita yang kita tidak akan mampu menampungnya, sahabat. Jadi wirid itu tidak selalu kalimat-kalimat misalnya subhanallah, alhamdulillah dari semua. Wirid itu. Maka ada wirid, ada dikir. Beda. Maka ya, tapi tidak lain wirid dan dikir. Karena zikir zakaroyat dikron itu ingat. Nah, pada saat kita melatihan barbel itu siapa ini? Nah, ini yang harus dipahaminya. Supaya nanti pada saat kita ada keberhasilan, kita tidak akan masuk ke dalam Fir'aun tadi semua. Maka itulah kenapa dalam konsep kita ada kisah-kisah orang-orang yang tidak mengenal dirinya, walaupun dia dikasih ilmu jadi barsiso. Itu masalahnya. Tadi semua dia manjada wajada dalam bidang ilmu, dia belajar, tapi dia disinilah akhirnya dia mengklaim ilmu itu miliknya. Nah ini di sini Mas Arif adalah bahayanya kalau seandainya kita tidak mengerti adalah tauhidnya. Jadi konsep manjada wajada adalah benar kalau seandainya kita ngerti. Jadi semua. Itu ya, makanya sebetulnya misalnya kita adalah berdagang, dagang pun wirid. Makanya banyak orang yang dapat warid, maka keberhasilan, kesuksesan menjadi pengusaha besar. Dari wirid dia berdagang. Dagang yang disadari atas kekuasaan Allah, ya dia mengerti tentang siapa dirinya, bahwa dia adalah ma'bud, abid, Allah ma'bud. Dia mengerti Allah itu khalik, dia makhluk. Dia mengerti Allah itu al-musawwir, dia yang pemberi bentuk, dia yang diberi bentuk. Maka seluruh apapun yang kamu lakukan, yang kamu secara dawam tadi, maka semuanya menjadi wirid. Jadi semuanya. Jadi wirid itu bukan hanya kata-kata sebenarnya. Apapun yang kau latih, barbel, pingpong, badminton, voli, nggak ada di dunia ini orang yang tiba-tiba menjadi juara dunia tanpa dia melakukan manjada wajada sebenarnya. Tadi semua tidak ada semuanya. Maka disinilah seolah-olah adalah bagaimana hubungan Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah itu harus satu. Sebagaimana kata Abah, kita melihat itu basor, tapi adalah syafaat Rasulullah itu Muhammad itu basir, tapi tanpa mata si Adam. Nah disinilah sebetulnya kenapa ada bahasa manjada wajada tadi. Nah di situ persoalannya, bahwa tidak bisa dipesah Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Tiga unsur itu satu dalam wajah yang tiga, seolah-olah begitu. Satu dalam wajah yang tiga. Jadi kalau seandainya hanya manjada wajada, tapi kamu hilang tauhidnya, ya ini nanti kamu mentuhankan dirimu sendiri. Ini masalahnya kan tadi semua. Berhasil salah, gagal salah tadi semua ya. Itulah banyak orang bersandar pada amal. Akhirnya dia kecewa pada saat terjadi kegagalan. Tadi min alamatil intimadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal tadi semua. Nah di sini, nah pada saat kita sudah mengerti tentang hakikat hubungan antara abid wal ma'bud, khalik dengan makhluk, tadi al-musyawir yang pemberi bentuk dengan yang diberi bentuk, antara zikir wal madkur yang ingat dan yang diingat, nah, barulah kamu apapun yang kita lakukan secara mudawamah akan menghasilkan warid semuanya. Kamu latihan nyanyi, maka nanti waridnya suaranya menjadi bagus. Kamu latihan main bola, waridnya nanti kamu jadi pemain bola profesional. Tapi sadarilah sesungguhnya. Nah itu. Makanya kalau sudah mengerti konsep tauhidnya, jadi apapun sebetulnya jadi wirid gitu kan tadi.
Dan semua wirid itu akan menghasilkan warid tadi semua. Contohnya Mike Tyson, dia melakukan latihan dengan Chusda Amato untuk bagaimana memukul sehingga kekuatan Tyson waktu muda itu mampu memecahkan kepala sapi. Nah itu kan kalau seandainya kita yang tidak melakukan wirid latihan gitu, jadi wirid itu sebetulnya bisa aja latihan sebetulnya. Maka dalam hidup ini semuanya tentang belajar, tentang berproses, menjadi kuat karena terbiasa, menjadi bisa karena terbiasa, sahabat ya. Maka disinilah sesungguhnya Islam itu sangat ilmiah, Tuhan itu sangat ilmiah. Semuanya adalah objektif ya, dan bisa diukur Tuhan itu ya semua ya. Jadi bukan hanya sebatas manjada wajada saja, tetapi adalah pahamilah tauhidnya tadi semua, supaya kita tidak terjerumus pada saat berhasil menganggap keberhasilan kita, pada saat gagal kita kecewa. Nah di situ. Pada saat gagal itu berarti sebenarnya bukan gagal sebenarnya. Nah ini pahami lagi kan, gagal itu berarti kita ibaratkan mencari obat ya, karena obat itu kadang-kadang setiap orang berbeda merek obatnya, berbeda kadarnya. Demikian pula setiap manusia sebetulnya sudah punya misi, setiap manusia itu punya peruntukan sebetulnya. Nah disitulah sebetulnya manusia kenapa harus mengenali diri, supaya dia menemukan hakikat Nur Muhammad pada dirinya. Sesungguhnya orang yang dilebihkan oleh Allah pada Nur Muhammad pada kakinya, maka disitulah pintu kebesarannya. Ada orang yang Nur Muhammad di matanya, ada orang yang Nur Muhammad di hidungnya, di mulutnya, di tenggorokannya, di dadanya, di akalnya. Nah, jadi tidak semua manjada wajada, tapi sesungguhnya adalah kita harus mengenali bagaimana hukum-hukum Tuhan itu berlaku. Maka di alam ini kata Abah ada 15 atau 16 hukum sunatullah. Nah, jadi tetapi hukum sunatullah itu harus dibangun dalam tauhid. Iya, Pak. Pak Dino. Salam. Iya, kalau tidak dibangun ya sahabat ya dengan tauhid, maka di situ gagal tadi semua. Nah inilah tadi maka karena maka itulah hikam kalimat yang ketiga adalah disampaikan. Sawabikul himami la takhrikul aswarul aqdar, sekuat apapun. Nah, berarti kalau sekuat apapun yang melakukan dirimu, maka disitulah persoalannya sahabat ya. Jadi itu aja Mas Arif, sehat semua. Abang ini lagi di bisnis lounge di bandara ya. Karena nunggu pesawat nanti boardingnya jam 4.40, pesawat terbangnya jam 5. Maka menggunakan waktu yang ada tadi sambil ngopi. Kebetulan teman yang mau berangkat sudah pada datang nih ya di sini semua. Abah gunakan. Jadi konsep manjada wajada itu tidak salah gitu ya. Tetapi kita harus pahami tauhidnya ya. Jadi juga tadi yang bertanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin, seolah-olah Allah itu tidak punya daya. Padahal di situ maksudnya bagaimana kamu harus mengerti hubungan abid wal ma'bud, razik wal marzuk, itu hubungannya. Tadi semuanya ya. Jadi dan Allah pun meminta kepadamu bukan yang berubah dan tubuhnya, tapi anfus, jiwa tadi semua. Karena hanya jiwa kita yang bisa adalah memiliki hubungan khudur dengan sang pencipta. Itulah khalik dengan makhluk itu ada khuluk, ketersambungan gitu ya. Dan ketersambungannya adalah menyadari adalah hadirnya Allah dalam penglihatanmu yang disebut basar, hadirnya Allah dalam pendengaranmu, sadari sebagai sama, hadirnya Allah di dalam mulutmu yang disebut kalam, hadirnya Allah pada akalmu yang disebut dengan ilmu, hadirnya Allah pada percayamu yang disebut dengan yakin. Nah itu maka ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin itu hanya akan bisa terjadi kalau tadi manjada wajada harus dilatih. Memukul genteng satu bagi orang yang baru belajar karate ada timbul ketakutan. Tetapi pada saat dia sudah manjada wajada, dia lakukan exercise, dia pukul, maka keyakinannya tumbuh. Nah, tinggal keyakinannya tumbuh
berdasar pada tubuh ataukah pada jiwa. Dan Tuhan meminta kita adalah kepada jiwa dari semuanya ya. Dari semua, karena kalau bersandar pada tubuh keberhasilannya akan melenceng tauhidnya, hilanglah Allahnya, sombonglah dengan kekuatannya, sombonglah dengan kebisaannya. Inilah masalahnya. Maka itulah kenapa mencari ilmu itu adalah, Nabi adalah bersabda adalah mantolabah, bahasanya tolabul ilmi. Ilmi itu adalah mufrad, bukan ulu. Maka ilmu yang harus kita kuasai benar-benar adalah tauhid dulu. Kalau sudah tauhid, orang berjuang kayak apapun tidak akan jadi mutajilah. Kalau sudah tauhid, orang yang sudah berserah diri pada Allah sekalipun tidak akan menjadi jabariyah. Kalau orang sudah tauhid, walaupun karena Allah itu wal awal wal akhir, Allah itu dohir, tidak akan pernah menjadi mujassimah karena dia mengerti semuanya. Nah, inilah yang betapa pentingnya adalah tauhid ini, sahabat. Ya, tadi semua di mana antara khaliq wal makhluk itu ada hubungan yang disebut khuluq, adalah akhlak, adalah bagaimana kita adalah menselaraskan diri kita. Ya, jadi nanti yang jago bukan lagi kita, nanti yang pintar bukan lagi kita. Kalau kita sadar, yang kaya bukan lagi kita karena kita sadar. Nah, ini di sini konsepnya. Kalau hanya konsep manjada wajada, ya orang-orang yang tidak beriman pun asal jaraknya yang benar bisa ketemu sebetulnya. Kenapa? Karena mereka melakukan exercise, melakukan dawam. Maka itulah dalam setiap perbuatan, kenapa? Perbuatan mudawamah itu penting gitu loh. Jadi semua mudawamah itu penting. Jadi makanya dalam setiap apapun yang kita lakukan adalah bukan mencari karomah. Maka dari al istiqomah khairun min alfi karomah tuh. Nah, itulah butuh manjada wajada, itu adalah bagaimana kita ulang. Nggak pecah hari ini genting, besok pukul lagi, besok pukul lagi sampai pecah satu. Ternyata setelah kita latih menjadi 2 genting, naik lagi 3 genting. Naik misalnya menjadi 1 bata merah, masuk lagi 2 bata merah. Pada saat kita sudah bisa memukul nanti, nah bersamaan dengan manjada wajada itu, bersamaan dengan proses sabab itu, kita mengerti nanti semua bahwa nanti lama-lama timbullah keyakinan pada dirimu. Pada saat engkau ingin memukul genteng, setelah engkau memecahkan 10 genteng, melihat genteng 6 itu kecil di mata hati kita. Nah, di sini di jiwa kita lah kecil ini. Di sinilah kenapa kita butuh wirid. Nah, itulah wirid. Wirid itu latihan sebetulnya. Nah, ya, walaupun dalam wirid apakah mengamalkan apapun, sholawat, zikir, itu juga wirid tadi semuanya. Nah, tetapi waridnya akan datang kalau ada exercise, kalau ada sungguh-sungguh gitu. Harus dilatih tadi semua. Karena berkaitan dengan keyakinan. Tadi semua. Jadi sebetulnya di situ kurang lebih. Maka jangan menjadi toma. Kita ini bedakan toma dan roja. Yang disebut roja tadi, orang yang wirid, yang mudawamah, yang istiqomah melakukan satu amaliyah misalnya. Maka orang yang istiqomah mengamalkan salawat nariyah misalnya, itu pun ada waridnya. Ada orang yang istiqomah mengamalkan dzikir la ilaha illallah, itu pun ada waridnya nanti. Setiap apapun yang kamu lakukan pasti ada waridnya. Tuh. Mancing itu juga wirid kalau kamu ngerti. Maka kamu pun akan ngerti. Orang, tidak semua orang jago mancing, hanya orang-orang yang sudah berpengalaman mengerti. Oh, ikan ini pakannya ini, oh ikan ini pakan, oh ini adalah fishing zone, nah, inilah tempat ikan, mengerti. Kenapa? Dari wirid yang dia lakukan. Jadi wirid itu bukan selalu kata-kata, bisa juga perbuatan yang diulang-ulang sehingga kamu menjadikan Allah bisa karena biasa. Itulah manjada wajada sebetulnya. Sungguh-sungguh tadi, tapi sungguh-sungguh yang harus dibangun dengan landasan tauhid. Jadi pahami ya tadi, apapun sebetulnya, mau qiraat, ngaji Quran ataupun membaca puisi, ya semua adalah kalau didawamkan terus-menerus itu namanya wirid sebetulnya. Nyangkul, ngebon, kalau terus didawamkan, ngewarung,
Maka itulah sebuah pekerjaan itu jangan maka itulah kenapa baginda Nabi pun bersabda bahwa amaliyah yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit lebih baik daripada amaliyah yang dilakukan banyak tapi tidak ada kontinuitas gitu. Coba tanya semua penyanyi yang hebat itu, tanya coba petinju yang hebat itu, coba tanya pengusaha yang hebat itu datang dari wirid yang menghasilkan warid tadi semua ya. Bahkan ilmu pengetahuan di dunia ini semua adalah datangnya dari wirid. Nah itulah kalau kita ngomong wirid pasti ngomongnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma sholli. Itu pun wirid tadi semuanya. Tetapi sesungguhnya sesuatu yang kamu lakukan, apapun yang kamu latih, itu sebetulnya wirid tadi semua. Asal kamu tahu hubungannya tadi antara khaliq wal makhluk, abid wal mahbud, rozik wal marzuk tadi semua. Maka semuanya adalah menjadi ibadah tadi semuanya. Jadi ibadah itu pada saat terkait adanya Allah. Walaupun gerak tubuh kita seperti sholat, tetapi tidak ada keterkaitan. Itulah kata Nabi, la sholata illa bihul. Jadi intinya adalah menyaksikan Allah tadi semua di dalam kepasrahanmu seolah-olah jabariyah, di dalam perbuatanmu seolah-olah mutajilah, dan menyaksikan Allah di dalam dohirnya seolah-olah mujassimah, begitu seolah-olah dan gitu tadi semua. Tetapi yang dilakukan oleh kita, maka itulah Allah menyuruh pada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu pun wa'bud dan sembahlah. Nah sembah itu ruku dan sujud itu bukan hanya sholat, apapun menyadari kehadiran Allah sesungguhnya adalah merupakan abada ya'budu ibadatan, adalah mengabdilah kita kepadanya sebenarnya. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi jangan perkosa Allah. Nah gitu bahasa apa? Jangan perkosa Allah tadi semua. Ada keterkaitan antara Adam, Muhammad, Allah itu. Nah kata Abah tadi semua, Allahu nurus samawati wal ar itu, Allah itu mubtada, nurus samawat khobar mubtada, seperti manis dan gula. Tapi manis dan gula itu nyata pada Adam, pada seolah-olah manis dan gula itu nyata pada Kopiko, pada Subus. Jadi tidak ada identitas itu tanpa ada Adam. Itulah maka Allah berfirman, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura itu, maka Adam akan selalu ada bersama Rasulullah dan Allah gitu seolah-olah gitu. Nah itu ya. Maka dibutuhkan tadi, walaupun Allah itu basor, Muhammad itu basir, tanpa mata si Adam juga tidak ada melihat itu sebetulnya itu. Maka disinilah keterikatan seolah-olah adalah satu tapi tiga gitu kan. Suhudul kasroh bil wahdah tadi semuanya. Menyaksikan yang tiga pada yang satu itu tadi semuanya. Tadi kapas sudah jadi benang, benang sudah jadi kain, kain sudah jadi baju bahasanya. Menyaksikan fiilnya, asmanya, sifatnya, itulah. Jadi manjada wajada juga kalau seandainya yang gerak kamu, yang hidup kamu, itulah ujung-ujungnya nanti jadi salabah. Wa ma utitu ala ilmin indi. Itu. Maka tidak sedikit hari ini kita menyaksikan orang yang hebat berhasil karena manjada wajada tapi kehilangan tauhid. Nah itu. Tidak sedikit hari ini orang yang berjuang-juang dalam bab ilmu tapi tidak kenal dengan tauhid, dengan proses manjada wajada tapi kehilangan tauhid jadi barsiso. Nah itu. Jadi tidak sedikit orang yang berusaha berikhtiar benar hasilnya tapi kehilangan Allah tadi semua. Maka banyak dalam sebuah, baik dalam hadis maupun Quran kata Allah, kamu dalam sebuah proses ikhtiar itu bisa jadi kamu mendapatkan makhluk tapi tidak aku. Tuh. Tadi. Tetapi kalau orang yang sudah mendapatkan Allah harusnya makhluknya juga ikut. Nah itu. Kalau ini di sini kan ketipisannya gitu Mas Ari ya. Jadi tidak bukan hanya khusus sungguh-sungguh, tapi betul-betul adalah tauhidnya adalah kita harus mengerti tadi semuanya. Hubungan antara dalang dan wayangnya. Tadi semua ya. Tadi. Dan Allah tidak akan walaupun kuasa ada maka di sini berlaku 15 hukum alam. Hukum tarik-menarik, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, hukum relativitas, hukum. Maka setiap orang dalam perjuangan itu relatif, sahabat. Ya, ada hukum adalah polarisasi tadi semua. Artinya bahwa tidak semua perjuangan yang kamu lakukan, walaupun ada bahasa manjada wajada,
berhasil. Nah, artinya pada saat engkau melakukan sesuatu tidak pada sunatullahnya tadi, maka tidak akan berhasil. Tapi walaupun mereka sudah bertemu dengan sunatullahnya, tapi tidak menyadari hadirnya Allah juga. Walaupun berhasil dalam pandangan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kehilangan Allah, gagal lagi semua tadi semua. Maka yang terindah itu back to Allah. Lakukan manjada wajada tapi back to Allah. Walaupun nanti di penghujungnya ada saat Allah mengkaruniakan pada dirimu adalah karena ada warid, ada wirid, itu adalah Allah mengkaruniakanmu adalah bukan karena ikhtiarmu sebenarnya nanti. Tapi itu berproses lah pemahaman. Maka ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, nanti ada isbatul yakin. Maka tetapi juga proses itu semua ya harus kita mengerti juga prosesnya gitu kan tadi semua. Tadi jangan kehilangan Allah di dalam mencari ilmu sehingga jadi barasiso. Jangan kehilangan Allah tadi semua. Tadi jangan sampai mengaji kita ilmu tauhid kifayatul awam dasukim larohin kemudian ad-darori, tapi malah Allahnya hilang tadi semua ya. Ngaji Johar Maknun Allahnya hilang, ngaji Alfiyah Allahnya hilang gitu. Tadi ngaji kitab kuning Allahnya hilang. Nah, ini yang jangan gitu kan tadi semua. Maka itu saja barangkali Kang Ari ya, Kang Arif, Kang Ari semua ya. Sebentar lagi Abah sudah mau masuk ke ini mah hanya sekedar tadi semua ya, memanfaatkan waktu yang ada tadi semua dan yang Abah bisa jawab Abah jawab, dan tidak semua persoalan yang ditanya Abah bisa jawab. Ini yang teman marah-marah ya. Bukan Abah tidak mau jawab, tidak semua persoalan itu perlu dijawab ya. Tidak semua hal itu perlu disampaikan sebenarnya. Nah, ini pahami ya tadi semua. Jadi tolong pahami juga Abah. Jangan salah penilaian. Yang Abah tahu pun yang sebetulnya yang belum waktunya juga Abah tidak buka. Walaupun sekarang oleh Abah dibuka lebih luas ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua, berkah semua. Abah akan berangkat ke Kalimantan adalah sehat, berkah semua ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.